Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan sengaja membawakan materi yang insya Allah ya kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari pengetahuan, yakni terkait kondisi di saat ini yang sering turun hujan, di mana seseorang melaksanakan ibadah khususnya ketika turun hujan, ada beberapa hal-hal yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana hukum seseorang menjamak sholat ketika hujan. Dan perlu diketahui bahwasanya menjamak sholat ialah menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu, yakni antara sholat duhur dan sholat asar, antara sholat maghrib dengan sholat isya. Adapun subuh dia bersendiri. Dan menjamak ini bisa dibaca dari pembahasan fikih terkait sholatnya seorang yang safar. Dan di sana ada pembahasan khusus dibolehkannya seseorang menjamak di luar safar, yakni terkhusus ketika hujan ini. Agama Islam merupakan agama yang mudah. Setiap ada kesulitan pasti Allah akan memudahkan, memberi keringanan. Ya. Ini kita syukuri, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam. Berdasarkan ya, kita masuk pembahasan tentang hukum safar atau hukum menjamak sholat ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi Muhammad atau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal isya'a jam'an min ghairi khaufin wala safarin." Adapun lafaz min ghairi khaufin wala safarin ini merupakan terdapat dalam riwayat Muslim. Kita terjemahkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya secara dijamak tanpa sebab takut dan tanpa sebab safar. Ya. Berkata Imam Malik mengatakan bahwasanya hadis ini ialah berkaitan sholat yang dijamak ketika turun hujan. Ini pendapat atau perkataan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati sab'an jami'an wa samaniyan jami'an adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal isya. Dalam lafaz yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pernah salat di Madinah 7 secara jamak. 7 rakaat maksudnya di sini ialah maghrib dengan isya. Dan 8 secara jamak. 8 di sini ialah 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Ya, kita sudah baca hadisnya dan sekarang kita baca bagaimana pendapat atau uraian dari para ulama menjelaskan hadis ini. Pembahasan atau faedah yang bisa diambil yang pertama ialah seseorang boleh sholat di jamak
ketika hujan. Bagaimana kriteria hujannya? Nek hujan gerimis gimana? Ya. Atau hujannya seperti apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya hujan yang dibolehkan untuk dijamak di sini ialah hujan yang bisa membasahi baju. Jadi seseorang kalau keluar di rumah lewat ya, itu dia berdiri di situ dalam tempo waktu yang singkat basah kuyup bajunya. Jadi kalau gerimis itu tidak masuk ya. Lalu faedah yang ketiga, bolehnya mengumpulkan sholat ini ialah di jamak takdim. Bolehnya dikumpulkan di sini ialah jamak takdim. Maka jamak takhir tidak boleh. Jamak takdim ialah dikumpulkan antara maghrib dengan isya dikerjakan di sholat maghrib. Ya, ini dikumpulkan di awal waktu. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan alasannya. Kalau orang itu menjamak takhir, mengakhirkan, dia tidak sholat maghrib. Kenapa? Nanti tak jamak. Nanti biar saya jamak dengan sholat isya. Ya, maka tidak ada yang bisa memastikan kalau nanti waktu isya masih hujan. Ya, bisa jadi ini maghrib hujan. Lalu dia niatkan nanti tak jamak di waktu isya, ternyata 6:30 sampai isya sudah tidak hujan. Sudah reda hujannya, maka hilang. Ya, hilang ilah atau sebab dibolehkannya rukhsah tadi. Ya, maka ini alasan kenapa tidak boleh menjamak takhir. Ya, jadi disyaratkan memang kedua sholat atau ketika jamak ialah disebabkan karena hujan, ya. Disebabkan karena hujan. Kalau di jamak takhir tidak ada yang bisa menjamin kalau nanti di waktu isya masih hujan. Dan pernah kita mendapatkan faidah dari masyayikh tentang jamak ketika hujan ini ialah mutlak, boleh duhur dan asar, baik pula juga boleh maghrib dan isya. Akan tetapi di sana ada yang pendapat yang kuat ialah ini terjadi atau dijamak hanya ketika maghrib dan isya saja, ya. Walaupun ada juga pendapat yang membolehkan keduanya. Ya, tapi juga ada pendapat yang mengatakan jamak ini hanya di waktu maghrib dan isya saja. Wallahu a'lam. Lalu berikutnya faedah yang keempat, berkata Imam Abu Ishaq Ibrahim Ash-Shirazi, ya, penulis kitab Al-Muhazzab, yang kemudian Al-Muhazzab ini nanti disyarah oleh Imam Nawawi menjadi kitab Syarhul Muhazzab, Al-Majmu'. Jadi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ya, disyarah oleh Imam Nawawi. Imam Ash-Shirazi mengatakan, seandainya ketika ia takbiratul ikhram itu ketika hujan, ya, kemudian hujan berhenti di tengah-tengah. Ya, dia salat maghrib, takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Dapat satu rakaat. Rakaat yang kedua hujannya berhenti, ya. Hujannya berhenti. Lalu ketika salam hujan lagi, ya. Ketika salam hujan lagi. Dan hujan itu terus berlanjut hingga dia jamak. Ya, jamak kan setelah selesai maghrib, salam, assalamualaikum, hujan, masih hujan. Maka ia jamak dengan salat isya, ya. Maka ketika salat isya ini, ya, dia takbiratul ikhram dan masih hujan dengan niat jamak di isya, ya, dijamak dan salat yang kedua isya tadi dia tadi takbiratul ikhram dan masih hujan, ya, maka inilah yang teranggap, ya. Artinya berhentinya di tengah-tengah tadi tidak terpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Seandainya, ya, beliau mengatakan seandainya hujan tadi berhenti setelah salam, ya, setelah salam, atau berhenti setelah selesai sholat, ya, setelah selesai sholat,
maka hujan tadi tidak mempengaruhi keabsahan sholat jamak tadi. Kenapa? Disebabkan yang pertama, berhentinya hujan tadi tidak di waktu takbiratul ihram. Ini yang jadikan acuan ya. Jadi hujan tadi berhentinya tidak ketika takbiratul ihram. Ya, karena ketika takbiratul ihram itu masih ada hujan. Maka ini yang teranggap. Lalu yang kedua, hujan berhenti tadi tidak ketika salam. Ya. Tidak ketika salam. Yakni ketika salam dan ketika salam sholat yang pertama dan takbiratul ihram sholat yang kedua. Ya. Maka apabila seseorang sudah menjamak maghrib misalnya, selesai maghrib dikerjakan, isya dikerjakan sekaligus, setengah 7 ternyata hujan sudah reda. Bahkan sampai waktu isya masuk sudah tidak hujan lagi. Maka berhentinya hujan, tidak adanya hujan di sini tidak mempengaruhi keabsahan sholat jamak tadi. Ya. Lalu faedah yang keenam, Imam Asyirazi mengatakan tidak termasuk rukhsah ialah angin, lumpur ataupun sakit. Meskipun di sana ada pendapat ya yang membolehkannya. Faedah yang keenam, bolehnya menjamak sholat karena hujan itu bagi orang yang sholat di rumah sekalipun. Ya, jadi kalau orang yang sholat di rumah, ya, misal wanita ataupun seseorang yang sholat jamaah di rumah, itu boleh menjamak sholat karena hujan. Ya, ini pendapat Imam Asyirazi. Alasannya ada dua. Yang pertama alasannya ialah karena lafadz hadis tadi mutlak, ya. Lafadz hadis tadi mutlak, ya. Tidak disebutkan di masjid atau di rumah. Lalu kata Imam Asyirazi mengatakan dulu Nabi SAW pernah sholat menjamak ketika hujan dilakukan di rumah istri-istri beliau. Ini kata Imam Asyirazi, ya. Akan tetapi pendapat Imam An-Nawawi, rukhsah bolehnya menjamak sholat ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sholatnya di masjid, yang sekiranya nanti kalau pulang ke rumah itu berat untuk datang lagi ke masjid karena sudah basah bajunya, ya. Jadi khawatir nanti pulang dari masjid, ya, itu keluar dari masjid kan basah, ya. Maka menjadi rukhsah. Adapun orang yang sholat di rumah kata Imam Nawawi, ya tidak ada pengaruhnya hujan atau tidak hujan, ya. Adapun bagaimana hukumnya kalau sudah pakai payung, ya, sudah pakai payung ataupun sudah ada mantol, ya, maka adanya penghilang alat-alat yang bisa menghilangkan sesuatu masyaqqah tadi tidak menghilangkan rukhsah, tidak menghilangkan rukhsah, ya. Mau pakai mantel tidak pakai mantel tetap boleh untuk menjamak sholat, ya, tetap menjamak sholat, ya. Lalu bagaimana seseorang ketika hujan, apakah baiknya ia menjamak sholat ataukah ia mengerjakan secara normal? Yang lebih afdal mana yang lebih afdal? Ya. Maka walau alam yang lebih afdal ialah melaksanakan rukhsah, yakni menjamak sholat. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Ya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala
mencintai, menyukai apabila rukhsahnya itu dikerjakan. Ya. Sebagaimana Allah tidak suka kalau dimaksiati. Jadi Allah mencintai apabila rukhsahnya itu diambil atau dikerjakan oleh hambanya. Ini yang bisa kita pelajari dari fikih tentang sholat jamak ketika hujan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan karena ini sudah musim hujan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.